Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi di podcast Mandua Banyuwangi bersama aku Aura dan aku Risa. Yeay. Halo Kak Risa. Halo Kak Aura. Gimana nih kabarnya Kak Risa di pagi menjelang siang hari ini? Alhamdulillah aku baik sekali Kak Alhamdulillah. Kalau Kak Aura sendiri gimana hari ini Kalau kabarnya? alhamdulillah aku baik juga nih Kak. Cuma akhir-akhir ini tuh agak sedikit meriang gitu ya. Ya ampun, Kak Aura harus jaga kesehatan Iya. ya, karena kita sudah memasuki minggu-minggu menjelang Iya, ujian. Benar. Iya. Karena kan akhir-akhir ini tuh kayak sering hujan gitu Iya, ya. sering banget setiap habis duhur itu selalu Iya. hujan. Dan kalau misalkan pulang sekolah itu kadang aku juga kehujanan Kak gitu. Ya ampun, kasihan banget. Aku sebagai pejalan kaki turut berduka cita. Iya. Iya bener-bener. Iya. Jadi kita harus menjaga kesehatan ya. Bener banget. Bisa. Oh iya Kak, kali ini kita tuh mau podcast sama siapa sih Kak kira-kira? Kita kali ini mau podcast bersama tamu dari luar sekolah. Oh gitu. Iya. Dari siapa nih Kak kira-kira? Jadi kita kedatangan tamu dari OSIM Madrasah Aliyah Al-Amiriyah dari Blok Agung Kak. Ayo dong kita sapa. Halo teman-teman. Assalamualaikum. Salam. Gimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mungkin agak sedikit pusing tapi nggak apa-apa. Waduh, kenapa pusing tuh, Kak? itu? Kan udah kelas 12. Oh jadi kan iya. After TKA ini. Ya mungkin bisa perkenalan dulu Kak. Iya. Ya, perkenalin nama saya Nabhan Zufarus Syamhadi. Kalau teman-teman itu biasa manggil Mas Nabi gitu. Oh, Mas Nabi. Halo Kak. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Abid Adiki dan teman-teman biasanya memanggil saya Abid. Berarti ini Kak Nabi dan Kak Abid ya. Ya, Abid. Oke, boleh dong juga di-spill Jabatan. jabatannya di OSIM. Iya. Saya selaku Ketua OSIMA Masa Abdi 2025-2026 dan ini Ketua OSIMA Masa Abdi 2024-2025. Jadi wow. sebelum saya nih. Mantan dan Yang sekarang. Oke. Oh iya, sebelum itu kita tuh kayak masih kepo gitu loh. Kalau di sini kan organisasi namanya OSIM, Mandawangi. Ya, kalau singkatannya tuh OS Mandawangi manggilnya. Kalau di Madrasah Aliyah Al-Amiriyah itu namanya apa kalau? Namanya niku OSIMA. OSIMA. OSIMA nggih. Iya. OSIM ditambahi ma. Oh iya. Itu kepanjangan dari apa? Singkatan dari apa? Organisasi Siswa Intramadrasah Aliyah Al-Amiriyah. Hanya dua. Hanya dua gitu ya. OSIMA, ya. Jadi teman-teman dari OSIMA ini habis melakukan acara studi immersion. Iya, di Mandua Banyuwangi ya Kak ya. Boleh dong Kak dijelaskan studi immersion itu tujuannya apa, terus kira-kira ngapain aja? Soalnya Iya. kita tadi kan nggak ngelihat Iya, suasana kita- di dalam ya. Benar, kita nggak ada di tempat ruang meeting tadi ya Kak ya. Kalau studi immersion tadi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terus itu yang dibahas di dalam itu kayak pemaparan program kerja dari sekolah kami Madrasah Aliyah Al-Amiriyah sama dari Mandua Banyuwangi gitu. Sambil mikirkan program tindak lanjut. Oh, jadi kayak ada evaluasi juga ya Kak ya? Ya kayak gitu. Gitu. Terus kira-kira bagaimana sih Kak struktur organisasi Iya. OSIMA ini, dan kira-kira apa ada perbedaan dengan struktur OS Mandawangi? Kalau struktur organisasi yang ada di Madrasah Aliyah Al-Amiriyah niki tidak seperti di Mandawangi. Soalnya yang di Mandawangi kan ada 8. Iya. Semuanya ikut teng OSIS. Oh, Nggih. iya. Kalau OSIM di induk. kalau teng OSIM niku sendiri-sendiri. Jadi OSIM sendiri, dewan ambalan sendiri, media sendiri. Oh, kayak gitu. Jadi berpisah-pisah gitu ya? Iya.
Bener. Aslinya kalau di Mandua Banyuwangi itu juga bisa dikatakan berpisah-pisah juga karena kan mereka punya kayak ketuanya sendiri, Iya. wakilnya sendiri, tapi ya Induknya induknya ya OSIM. OSIM itu gitu. Kalau OSIMA ini punya program kerja apa aja Kak yang jadi prioritas utama? Unggulannya. Dari program unggulan kami yaitu OSAMA, Olimpiade Sains Seni dan Agama Madrasah Aliyah. Dan menempati dan di ajang ke 10 tahun, satu dekade. Kami membawa di satu dekade ini dalam ajang Jawa Timur untuk lomba Luar Banjari, biasa. untuk lomba Applause dulu Banjari dong, dan applause lomba dulu. Keren. Fun fact-nya ya, Iya. aku ini alumni kontestan dari Osawa juga. Tahun berapa Kak? Tahun 2023, kalau nggak salah ya 2023. Sama dong. Itu juga Mbak Ayu ikut juga. Tadi kalau nggak salah Mbak Okta juga bilangnya ikut ya Iya. di tahun yang sama. Tiga orang ini Iya. bertemu tapi tidak saling Iya. kenal ya. Kalau di OSIMA itu ada apa tadi namanya Kak? Ya. OSAMA. Oh ya Osama maaf. Kalau di sini Itu namanya Manfes ya. Manfes. Iya. Mungkin tadi Manfes. kakak-kakaknya udah dikasih tahu ya di Iya. ruang meeting itu program kerjanya Osmandawangi Iya. juga. Terus aku penasaran nih Kak, tantangan terbesar yang dihadapi oleh Osima dan bagaimana cara menanggapinya. Contohnya Iya. tadi kan kita sempat ngobrol ya Kak tentang apa tadi itu pergantian. Pembina. Iya, yang katanya itu. Itu kakaknya cara menghadapinya gimana? Untuk Iya. mungkin Kak Nabi ya. Iya. Kan itu terjadi waktu Periodenya Kak Nabi. Iya. Ya, kalau itu kan tahun lalu. Itu berawal dari kami ini sudah alhamdulillah sudah resmi dijadikan pengurus organisasi siswa intramadrasah Aliyah tahun 2024-2025. Habis itu, oke lah kita buat program-program, terus kontribusi, habis itu konsolidasi sama teman-teman. Terus entah kenapa habis itu jadi kayak apa ya, kaget gitu. Dari kami itu kaget tiba-tiba pergantian pembina. Oke lah kita bisa adaptasi sama pembina baru. Oke. Jadi selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, habis itu diganti lagi sama pembina yang baru lagi. Ya alhamdulillah sama Pak Fauzi ini. Nah itu jadi awalnya itu teman-teman ya agak pecah-pecah gitu. Iya. Pecah-pecah, jadi kayak makin individualis. Iya. Bingung juga Ya pasti bingung, ini konsolnya gimana ini. Habis itu terus oke lah, ini saya kumpulin teman-teman. Ya nggak apa-apa kalau kita itu sekarang pembinanya ganti-ganti tiga kali dalam 1 tahun. Tapi setidaknya di zaman kita ini, kepengurusan kita tahun ini itu kita buat buat yang berbeda dari tahun lalu, setidaknya lebih baik gitu. Iya. Jadi difokuskan sama SDM-nya teman-teman aja. Oh, perbaiki Iya. di dalamnya itu ya, Benar, SDM di iya. dalamnya. Iya, tepat sih. Oke, jadi tadi Kak Aura juga sempat ngode-ngode ke aku pengen tanya nih. Oh, iya. Kakaknya ini dua-duanya di pesantren ya? Iya, di Di pesantren. pesantren. Terus ada pertanyaan lagi Kak yang selanjutnya nih, kan Kalau- berhubungan itu Iya, tentang ini gimana sih Kak caranya? Kan kalian sebagai ketua dan mantan ketua apa tadi Osima. Iya. Itu kalau kalian di pesantren tuh gimana sih Kak cara kayak menghandle dan menghadapi akses terhadap media dan Digital, platform iya. digital, atau itu dibatasi nggak sih kalau misalkan kalian mondok gitu? Kalau untuk sekarang ini ya tetap dibatasin. Cuma setidaknya untuk kayak pengurus-pengurus ini yang benar-benar membutuhkan fasilitas media, internet kayak gitu emang sudah difasilitasi. Jadi alhamdulillah kalau untuk perkara-perkara kayak menyangkut media gitu itu cuma dikerjakan ketika waktu sekolah doang. Oh Gitu. iya, jadi nggak boleh
Akses kalau nggak lagi ada kegiatan pas sekolahnya itu ya. Ya gitu. Kebetulan di MAN 2 Banyuwangi ini juga Iya. mahatnya kan kita ada mahat ya. Mm-mm. Itu ada organisasinya sendiri juga gitu. Namanya juga sama toh. Iya. Namanya kayak program kerjanya Osima. Osama. Apa tuh? Sama. Osama. Organisasi sudah pokoknya kurang kita, gitu kita, deh. kita tadi Iya. dikasih tahu sih, mirip namanya. Iya, mirip. Terus kita juga pas di madrasah di MAN 2 ini kita juga dibatasi juga akses digitalnya. Jadi kita waktu Iya. jam pembelajaran itu kita nggak boleh bawa HP. Itu yang mahat itu. Enggak kita juga semua. semua Iya, siswa. Jadi setiap berangkat sekolah setelah sholat duha Dikumpulin kan, ya itu HP-nya. dikumpulin. Itu HP-nya Iya, dikumpulin. dikumpulin. Iya. Boleh diambil waktu pulang. Atau sewaktu pas pembelajaran itu membutuhkan HP itu Iya, nggak kalau apa-apa. ada perintah atau instruksi dari guru. Benar. Jadi mirip-mirip lah ya caranya. Iya, sama. Tapi itu juga ngebantu kita biar nggak ketergantungan sama Iya. media digital. Biar nggak ke distract gitu ya Bener sama HP. banget. Jujur aku juga ngerasain dampak positifnya. Kita Iya. bisa terlepas, apalagi setelah COVID ya. Iya. Itu kan semuanya pasti Pakai ketergantungan. HP. Jadi kita Iya. kayak mulai dilatih untuk nggak ketergantungan kepada benda ini. Oke. Lanjut ke Aura. Iya. Kalau tentunya kalau setiap organisasi kan itu setiap tahun itu pastinya ada perubahan anggota atau periodenya baru gitu ya. Kalau di MAN 2 Banyuwangi kan ya pastinya ada open recruitment dan seleksi. Kalau di Osima ini gimana, Kak? Kalau di Osima sendiri yang pertama itu adalah pencalonan gitu. Pencalonan yang pertama pencarian anggota. Setelah pencarian anggota kita akan pencarian calon. Kemudian nanti akan disusul dengan debat calon ketua. Nah, kemudian baru nanti sistem coblosan seperti Oh yes. coblosan Pemilu gitu. pemilu gitu. Iya. Kayak gitu. Ya, Itu mirip-mirip ya. Kira-kira ya, Kak? Aku penasaran banget ini. Sumpah, Apa aku penasaran. Kira-kira Osima itu kan kalau di Osma Dawangi itu kan anggota Osimnya itu ada cowok ada cewek. Itu Ah, Osima iya. itu cewek cowok dipisah atau gimana? Ya, kalau di MA Almira itu emang organisasian semuanya, nggak Osima doang. Jadi kayak DA, Dewan Ambalan itu, habis itu kayak IPNU, Ikatan Pengurus NU, sama ini apa namanya? Osima ini kalau laki sama perempuan beda. Oh, gitu. Bedain. Jadi ketuanya itu juga beda-beda. Kalau dari laki ketua OSIM laki ya itu, kalau ketua putri itu. Jadi nggak sama, nggak jadi satu-satuan gitu. Tapi ada nggak sih sesuatu momen kayak digabungin gitu? Iya. Kalau digabungin suatu momen ada beberapa kali. Beberapa kali digabungin karena memang butuh gitu, kayak waktu Osama gitu. Waktu Osama, terus waktu MPLM masa pengenalan lingkungan madrasah sama anak-anak yang kelas 10, anak-anak baru gitu. Jadi harusnya gabung. Soalnya acara besar ya. Ya, Iya. acara besar. Tapi itu program kerjanya tetap sama atau gimana? Kalau setiap tahun itu ada prinsipnya itu gini, Mbak. Jadi ketika ada program kerja itu kalau bagus itu dipertahanin. Nanti kalau yang ada yang kurang pas sama waktu itu Sisihkan dulu. disisihkan dulu. Ntar kalau ada inspirasi baru ditambahin Oh, gitu. Keren sih, Iya. keren banget. Jadi kayak mereka sering evaluasi gitu. Iya, benar. Terus aku tadi mau tanya apa ya? Saya Jadi tahu. ngeblank ya, Kak ya. Ya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ah, Mungkin iya. aja nanti aku ingat. Oh iya, tadi kan juga ada itu ya, Kak ya, ada kegiatan studi immersion. Iya. Tadi aku kayaknya lihat kayaknya cuma cowok-cowok aja deh kalau nggak salah. Iya bukan? Atau Iya. ada cewek? Kalau dari MA Almira itu kalau buat studi banding sama sekolah-sekolah luar itu yang jadi indikator tolak ukur ya teman-teman laki-laki. Kenapa tuh, Kak? Karena kita juga nyesuaiin juga sama konon-konon yang di pesantren. Kan apa namanya, kayak fleksibilitasnya teman-teman putri itu juga dibatasin kalau di dalam pesantren itu. Jadi kita itu inisiatif lah untuk ya udah kalau gitu nggak apa-apa, studi bandingnya tetap lanjut, tetap jalan, tapi kita pakai teman-teman laki aja gitu. Gitu. Jadi yang berangkat cuma teman-teman Yang laki cowok doang. aja. Iya. Jadi sempat mikir ya, loh kok cowok semua gitu ya? Kita bingung Iya. kayak ini nggak apa-apa tuh hostnya cewek. Iya, sempat bingung gitu ya. Nyari host cowok soalnya lagi juga apa ya Pada sekarang minggu-minggu sibuk ujian juga. tuh ke apa ke distrap banyak tugas gitu. Iya. Jadi banyak yang nggak bisa, nggak Banyak bisa yang kesini, gitu. fokus ngerjain tugasnya, apalagi mau ujian ya. Bener. Kalau kalian habis ini apakah ujian juga?
Insya Allah. Oh, sekarang ini ada ujian. Oh, my God. minggu Hari- ini bahkan. Enggak, hari ini juga hari ada ini. ujian. Ujian, wow. Ya. Akhir semester. Bukan. Oh. Cuma ini ujiannya menyangkut universal sama teman-teman pondok. Jadi kayak ujian madrasah diniyah alamiriah gitu. Jadi kan ujian ma'had itu kalau di gitu. Oh, Kak, aku udah ingat pertanyaannya. Apa? Kan tadi sempet Kak Abid kan nge-mention apa tadi? Pemilu ya? Iya. Dan tadi itu organisasi OSIMA itu kan kalau cowok sama cewek dibedakan. Kira-kira itu pas pemilu itu cowok cewek digabung apa kalau semisal OSIMA cewek nanti pemilu yang nyoblos itu cewek doang atau gimana? Ya seperti itu. Kalau cewek yang nyoblos cewek, yang putra yang nyoblos Oh, putra. gitu. Ngoten. Jadi disendirikan. Oh. Tetap dibedakan Tetap ya. dibedakan. Oke, aku dari tadi tuh penasaran Udah, ya. udah puas lah ya sama Sudah, jawabannya. sudah tahu sekarang. Oke, mungkin Kak Risa ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya, aku penasaran Kak, tujuan dari studi immersion yang habis dilaksanakan tadi ini tuh apa sih kira-kira? Kalau tujuannya itu kita kan dari instansi pesantren ya, Mbak. Iya. Kita itu madrasah aliyah kayak ngikut pesantren gitu. Jadi kita juga bertanya-tanya gimana sih kayak program-program dari organisasi yang di luar pesantren gitu. Ingin tahu kok gimana, mungkin kan karena adanya fasilitas sama norma-norma yang berbeda dari antara pesantren sama yang luar itu kan juga beda. Iya. Jadi oke lah kita akan ke Mandua. Kan Mandua kan sama-sama mannya, sama-sama akademisi ininya, iya. juga agak dekat gitu jaraknya. Iya. Dan Iya, paling bedanya itu kan cuma dari pesantren doang gitu. Iya. Kalau yang di Blok Agung kan afiliasinya sama pesantren, kalau di sini kan luar. Jadi kita coba lihat ke sana, coba studi banding ke sana. Mungkin dari sana program kayak apa, bentuk organisasinya kayak apa. Habis itu gimana sih kayak atmosfernya di sana itu sambil jalan-jalan dikit gitu. Iya. Iya, first impressionnya pas reaksi pertama kakaknya pas kesini gimana? Iya, gimana kesan? Waktu itu kan baru masuk, Iya. seret. Wah, keren ini. Oh my god. Wah. Iya. Terima kasih. Terus kayak kira-kira ya Kak, output atau hasil yang pengen dicapai dari kegiatan studi immersion ini apa ya? Kalau Hasilnya. outputnya sih lebih kita itu kan ingin berkembang, Mbak. Jadi kita itu punya gengsi sama sekolah-sekolah. Iya. Kan di pesantren kan apalagi Blok Agung kan banyak instansi sekolah dari mulai SMA, SMA, SMK gitu. Terus jadi kayak setiap sekolah ini tuh gengsi gitu. Wah, MA lebih baik, MA ini SMA lebih baik gitu. Jadi gimana caranya kita itu bisa berkembang tapi tanpa melanggar aturan pesantren gitu. Jadi mulai itulah pada waktu itu tahun-tahun itu aku mikir coba kita studi banding lah, kita coba studi banding ke sekolah yang di luar pesantren, kita coba adopsi, harga-harganya itu diadopsi, program-programnya, habis itu kita aplikasikan di MA, terus kan nanti Mary gitu Mbak, apa namanya kayak iri gitu kan. Termotivasi Gitu, ya, Iya, Kak? sebagai termotivasi. inspirasi juga ya berarti Mandua Banyuwangi. Ya, aku tuh kepo tuh Kak aslinya. Kira-kira siapa Kak yang merencanakan untuk Mandua Banyuwangi yang didatangi? Itu kan waktu itu pernah saya kan konsultasi sama guru-guru sama kesiswaan gitu, katanya gini, kalau kita studi banding keluar gimana Pak? Ya yang penting sama-sama aliyahnya gitu. Oh, iya. Karena kalau kamu nanti studi banding ke SMK kan nggak nyambung. Kalau SMK kan teknisi, kalau kita kan akademisi gitu. Jadi oke lah. Jadi ada 3 pilihan, MAN 1, MAN 2 sama MAN 3. Kita ambillah yang biaya operasionalnya itu lebih sedikit ya. Dan kan dari jarak mulai pondok pesantren sampai ke sini kan itu terhitung relatif paling pendek daripada Iya, MAN 3 iya, sama MAN 1. Iya. Karena kalau MAN 1 Lebih itu ke utara. Jauh lagi ya, gitu. jauh banget dari Blok Agung. Ya. Kira-kira apa aja sih Kak manfaat yang diharapkan dari pengurus OSIMA setelah mengikuti kegiatan studi immersion tadi? Kalau manfaatnya itu ya Iya. gini, lebih apa ya,
kita itu jadi lebih terbuka sama dunia luar gitu Oh lah. ya. Oke. Oke. Jadi kayak mungkin teman-teman dari Osima ini juga apa jenenge mengambil inspirasi juga, Iya. terus tahu juga kalau misal organisasi dari sekolah itu kayak gimana gitu Iya, kan di luar ya. Iya, sebagai contoh ya Kak ya. Jadi mengambil contoh. Gimana? Mungkin kakak-kakaknya di sini Ada yang mau tanya ke kita? juga dong. Kalau di sini itu sampai jam berapa ya? Apa pulangnya? Sekolahnya? Pulang sekolah, pulang. Sampai Kita jam normalnya itu 2:30. Normalnya 2:30. Iya, cuma karena kadang banyak yang ikut kayak kegiatan entah ikut ekstrakurikuler atau organisasi itu kadang tuh ya ya, pulangnya jam 5, jam Iya. 4 gitu udah. Gitu udah. Dan kalau di MA Almira itu Kalau di sini pembelajaran itu berapa jam? mulai pagi, mungkin berangkat itu jam 7 atau jam 8 Ya, gitu. ya. Nanti pulangnya jam 12. Wish banget ya sekolah berangkat jam 7 jam 8 itu mau banget aku. Kita berangkat itu jam 6.45 udah ditutup gerbangnya. Iya, di sini udah ditutup. Iya, jadi bangunnya juga harus pagi banget ya. Terus itu sampai jam berapa, Kak? Itu sampai jam 12. Jam 12 siang. Jam 12 siang. Ntar kalau setelahnya itu sudah termasuk kegiatan pesantren full 24 jam itu. Mulai takror itu jam 2 sampai setengah 4, habis itu dilanjutin nanti diniyah mulai habis isya sampai jam 10. Belum lagi yang sawir-sawir itu. Apa itu sawir? Kalau sawir itu kayak musyawarah gitu. Musyawarah kitab kuning gitu. Kayak yang menaungi dari pesantren Blok Agung itu LBM, Lajnah Bahsu Masail. Itu setiap hari. Itu enggak. Oh. Ya kalau yang unggulan itu ada yang setiap hari. Jadi yang reguler itu ada yang beberapa kali dalam seminggu gitu. Itu enggak nentu itu, Mbak. Itu mulai habis diniyah, mulai sekitar setengah 10. Paling minimal selesai itu jam 12 Malam. malam. Oh my god. Itu minimal itu masih, Mbak. Kita jam 12 Minimal ngapain, loh. Nur? Udah tidur. Aku aja jam 9 udah tidur, Kak. Ya ampun. Ya ampun. Oke. Ada lagi mungkin dari Kak Abid ada pertanyaan buat kita? Berarti lebih banyak kegiatan di pondok ya daripada di sekolah. Iya. Kalau kayak persentasenya dari kegiatan pondok sama kegiatan sekolah itu full lebih banyak yang di pesantren gitu. Bener. Aku kepo deh Kak. Gimana sih cara kalian kayak ngebagi waktu? Apalagi kan sebagai ketua organisasi, terus juga Kak Nabi juga pernah jadi ketua organisasi juga. Itu gimana sih cara membagi waktu kalian sebagai siswa terus Santri. Iya, Sebagai santri. santri juga yang santri yang baik dan teladan. Masya Allah. Mungkin boleh dari Kak Abid dulu. Kalau dari saya sendiri ya waktunya itu cari-cari ya, cari-cari peluang untuk bisa organisasi gitu. Jadi sisi lain bisa tetap ikut pelajaran di pondok, di sekolah juga. Kita juga cari-cari waktu untuk nimbrung tentang organisasi gitu. Iya. Berarti benar-benar manage waktunya. Iya, itu harus pinter-pinter diuji coba ya. banget ya. Kayaknya sulit banget ya Kak ya. Iya, kalau kita sebagai apa namanya sebagai pelajar yang mungkin kita nggak ke pesantren gitu ya, mungkin kita melihatnya berat banget gitu. Iya. Nggak terbiasa mungkin kalau Iya, dengar benar. ceritanya kakak-kakak ini. Kalau Kak Nabi gimana nih Kak? Kalau itu waktu dulu itu gimana? Pokok dimaksimalisasi di waktu sekolah aja. Jadi kan sekolah itu ada sekitar 4 jam lah. Itu gimana pokok dibuat semua urusan organisasi itu harus selesai waktu itu. Gitu. iya. Jadi di lain waktu itu sudah di lain waktu sekolah maksudnya itu sudah beda lagi urusannya. Fokusnya beda ya. Iya, fokusnya beda gitu. Sudah beda atmosfer gitu. Iya. Oke. Oke. Ingat Kayaknya Kak, udah sering-sering agak kali lama ini ya. Iya, kita udah berbagi pengalaman ya juga. cerita juga. Terus apa namanya kegiatan kakak-kakaknya udah nyeritain kegiatannya Iya. juga di MA Almiria kayak gimana Iya, gitu. benar banget. Ini Kayaknya kalau boleh nanya nggak? silakan, gak apa-apa Kan banget. di sini kan ada ma'had ya? Iya. Sama kayak Man 1 gitu kan. Ada ma'had. Jadi itu jadwalnya, schedule-nya ma'hadnya gimana sih? Aduh, kalau kita kalau kurang itu tahu karena kita nggak tinggal di bukan Mahat. Oh gitu. Ya. Iya.
ada nggak di sini yang tinggal di Mahat? Ada nggak? Biasanya tidak pulang sekolah itu ngaji. Iya. Jam 2:30. Tapi kalau nggak salah ngajinya itu jam Jam 4 ya, jam 4 ngaji. Berarti habis maghrib, kalau nggak habis isya itu Iya, habis ngaji. Iya ngajinya jam 4. Nggak tahu deh gitu nggak tahu. Habis maghrib. Debat-debatan. Udah. Gimana ini? Dia di belakang layar malah debat ini gimana? perhatiin mahat. Udah. Jadi pokoknya mereka off kegiatan itu jam berapa? Jam 9 ya. Itu sudah off total itu. Iya, itu mereka juga. Mereka ada dikasih kesempatan pegang HP nggak sih? Kalau yang putri itu yang dibatasi banget. Kalau yang cowok itu lumayan renggang gitu loh. Iya. Jadi mereka lebih nggak ketat-ketat banget kayak yang putri. Jadi masih kadang kalau malam tuh kadang ada yang masih megang HP gitu. Yang putri jam 5 udah dikumpul. Iya, dia. Oh, jam 5. Iya, jam 5 sore. Jam 5 sore. Terus makanya jam berapa? Pakai apanya? Pakai Pagi, HP-nya diambilnya itu. pagi Iya, kalau nggak salah. Oh, diambilnya Diambil pagi. Iya, pas mau Padahal berangkat sekolah dikumpulin lagi kan. Iya, gitu. Jadi benar-benar terbatas banget megang HP-nya. Kadang ada yang Tapi mereka boleh pakai laptop kok. Iya, boleh pakai laptop gitu. Jadi nggak melulu HP gitu ya? Iya. Oh iya Mbak, itu terkait program SKS itu apa sih Mbak? Oh, itu SKS itu sistem kredit semester. Jadi yang kalau kita normalnya anak SMA gitu kan 3 tahun. 3 tahun. Iya, itu di di match jadi cuma 2 tahun. Iya, jadi Mereka dipersingkat 2 tahun aja. Dan itu seleksinya sekarang lagi kayaknya Ya, udah sih buka ya, udah lagi buka buka. seleksi lagi. Itu yang untuk kelas 10. Iya, kelas 10. Kayak Oh. gitu. Jadi sekarang SKS yang angkatan kita itu Ya, udah kelas 12. masuk ke kelas 12. Udah yang ikut yang angkatan mau lulus ini sih. Dan mereka juga ikut TKA kemarin. Jadi kayak benar ngebut gitu materinya. Ngebut banget. Iya, cepet-cepet banget. Kalau masih mau nyantai-nyantai ikut organisasi ya. Ya, kelas 10 kelas enggak usah yang ikut 3 tahun aja. Nggak usah ikut SKS. Enggak, karena kalau SKS itu kita nggak boleh, Nggak boleh ikut ikut organisasi. Kalau ekstrakurikuler boleh nggak? Boleh ya? Boleh kayaknya. Enggak boleh. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Jadi full untuk Iya, sekolah. full. Dan kadang itu kalau misal ada acara di sekolah, misal ada kelas meeting, terus ada acara-acara Agustusan itu kadang mereka juga nggak ikut, Mereka Nggak ikut lomba. Iya, nggak ikut. Jadi benar-benar difokuskan Fokus untuk belajar. Dan kadang Ada jam tambahan juga ya. iya, pulangnya lebih lama. Iya, jam 4 gitu. Jam 4 itu baru pulang sekolah. Iya. Oh iya. Tapi hasilnya oke kemarin. Iya, hasilnya Sebagian oke. kelas pada lolos ke SNBT. Alhamdulillah. Iya. Apalagi nanti bayar SPP cuma 24 bulan doang. Enggak Oh, enggak sama. sama. Nggak tahu sih. Kalau nggak salah sama. Soalnya pernah ngobrol gitu loh sama Soalnya aku dulu pas SKS. itu kan aku pernah jadi delegasi juga kan. Kayak aku nggak mau, soalnya aku eman-eman ke Iya, Nias iya, Mandalwangi iya. karena Oh, gitu. pas itu keluar aku. Iya, pas itu kan udah ikut news ya dan pokoknya pengen berkomitmen di news terus tapi disaranin juga sama guru ikut SKS tapi kayaknya enggak dulu deh. Kayaknya Ke news SPP-nya aja. sama aja sih. Iya. Sama aja. Mungkin Tadi kan Mbaknya bilang itu kalau setelah sekolah kan normalnya 2:30. ya. Habis itu ada organisasi. Itu emang kalau yang ekstra itu setiap hari. Tergantung jadwal setiap ekstra Dibagi-bagi ya. Oh, tergantung. Kayak contohnya jurnalistik itu setiap hari Selasa. Ya, terus Volley hari Rabu, terus ada lagi Senin tuh kadang ada paskib juga, ya Ya, itu pokoknya dibagi-bagi banyak. lah. Habis tapi sekolah. kadang ada yang kayak misalkan 2 organisasi tapi dalam satu hari yang sama itu ada. Kayak Aduh, sudah azan ya Kak. sudah azan nih Kayaknya kita Kayaknya sudah waktunya sholat ya Kak ya. Iya. Oke, terima kasih buat Kak Nabi dan juga Kak Kak Abid Abid. sudah Ya, sama-sama. bersedia datang ke podcastnya Mandua sharing-sharing di Banyuwangi. Ya, jadi kita jadi lebih mengenal organisasi di pesantren. Kita juga Iya. kayak penasaran kan tadi Iya. kita banyak tanya Bener bahan ke banget. Kak Nabi dan Kak Abid. Ya kayaknya udah lama ya kita berbincang-bincang. Oke, seru banget ya Iya. perbincangan kita kali ini. Sumpah. Oke. Kapan-kapan main lagi Kak Iya. di sini. Ya, insya Allah. Ditunggu. Oke, sobat Mandawangi, mungkin
mungkin itu aja perbincangan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya YouTube Mandua Banyuwangi. Mungkin kita tutup ya Kak ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.